Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Al-Quran yang kita kenal sebagai kitab suci umat Islam turun dua kali tahapan. Pertama, turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian dari Lauhul Mahfuz nanti dicicil oleh Jibril turun ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit sampai memakan waktu 23 tahun. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz itu sekaligus, maka itu disebut dengan Al-Inzal. Al-Inzal artinya turun sekaligus. Sedangkan dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW itu turun beransur-ansur sampai 23 tahun. Itu prosesnya disebut dengan At-Tanzil. Jadi At-Tanzil itu turun secara kronologis, Al-Inzal turun sekaligus. Para pemirsa, ini perlu kita pahami bersama. Karena kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran itu sekaligus? Seperti mengcopy paste Al-Quran dari komputer satu ke flash disk. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan waktu 23 tahun? Padahal Allah kan punya kekuatan kun fayakun. Jadilah, maka terlaksanalah itu. Nah, perlu kita clearkan di sini. Tidak manusiawi Al-Quran itu kalau turun sekaligus. Kenapa? Coba saya berikan satu contoh. Masyarakat Arab tempat turunnya Al-Quran pertama kali itu, masyarakatnya itu adalah peminum. Pokoknya makin banyak minum minuman keras ya, berapa botol itu semakin hebat seorang laki-laki itu. Ya. Kalau itu langsung kita haramkan, pokoknya minuman keras nggak boleh. Siapa yang mau masuk Islam? Contoh lain, masyarakat Arab pada waktu itu masyarakat rentenir. Apa itu rentenir? Pembungaan uang yang bunganya mencekik itu. Nah, itu memerlukan 7 ayat turun secara kronologis baru sampai kepada halallahul bai' wa haramar riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Sedangkan minuman keras tadi diperlukan 4 ayat untuk sampai kepada pamungkasnya, rijsum min amali syaitani fajtanibuhu. Itu perbuatan syaitan, jauhi. Coba. Allah pun memperlakukan manusia itu sangat manusiawi. Jadi memperkenalkan Islam itu tidak bisa hanya seperti membalik telapak tangan begini, enggak. Perlu waktu 23 tahun. Orang yang tidak sabaran memperkenalkan Islam itu, itulah nanti berpotensi menjadi garis keras, kalau perlu teroris. Kenapa enggak sabaran? Nabi pun juga sangat sabar memperkenalkan Al-Quran. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya enggak mau salat. Ya kalau enggak mau salat, yang penting syahadat. Syahadat mah gampang. Yang penting saya minta juga, kata Nabi, jangan berbohong. Itu juga gampang. Nah, begitu bersyahadat, pulang. Dari mana tadi? Dari rumahnya Nabi. Loh, itu kan orang gila. Tukang sihir. Ya, tadinya kan nggak mau mengatakan jujur, tapi janjinya dengan Nabi, aku nggak boleh bohong kan. Pergi main ke teman-temannya. Seharian lu dari mana? Wah, saya ketemu dengan Nabi. Ya Allah, itu kan orang gila. Kenapa kamu datang itu? Dia nggak sabaran. Datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, tanggung. Ternyata nggak bohong itu juga berat. Lebih baik aku salat juga sekalian. Nah, akhirnya orang itu kembali melaksanakan salat. Kesempatan lain. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi saya nggak bisa salat subuh. Kalau salatnya oke. Kenapa nggak bisa salat subuh? Jam 9 pagi baru bangun. Boleh, yang penting salat-salat yang dilakukan. Akhirnya sahabat itu bersyahadat, kemudian melaksanakan salat maghrib. Enak ya salat ya. Salat isya juga, waduh enak salatnya ya. Karena begitu asyiknya salat, belum sampai waktu subuh masuk, dia sudah salat, lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ternyata salat itu enak, aku juga udah salat subuh. Loh, ini kan belum subuh. Nah, jadi kesabaran yang dilakukan Nabi itu wujud bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu saya ingin mengingatkan bahwa turunnya Al-Quran itu secara beransur-ansur itu perlu menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Jangan memaksakan kehendak kita terlalu cepat kepada orang lain. Ya. Coba,
Kalau Allah menghendaki kan nggak ada masalah itu. Sekaligus Qur'annya turun 30 juz itu. Sekaligus orang itu kun itu masuk Islam itu. Tapi nggak bisa. Jadi Allah pun memperlakukan manusia itu secara manusiawi. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa kan. Jangan memaksakan kehendak kita untuk misalnya mengislamkan orang. Misalnya memaksakan kehendaknya seperti paham yang dianut orang lain menjadi seperti dirinya sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak mungkin bisa memberikan ya pencerahan terhadap orang lain. Kalian tidak mungkin akan bisa memberikan perubahan ke akidah. Tapi Allah yang Maha memberikan kehendak itu. Jadi innaka la tahdi man ahbabta, kalian tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Allah yang memberikan petunjuk itu. Karena itu para pemirsa, izinkan saya mengingatkan kembali sekali lagi, mari kita belajar pada proses turunnya Al-Quran. Quran beransur-ansur turun bukan berarti Allah tidak punya kemampuan. Justru Allah memberikan contoh kepada kita semuanya. Mari kita memperkenalkan suatu konsep, suatu ajaran secara manusiawi. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Makanya itu segala sesuatu yang dia paksakan itu tidak tahan lama. Coba kita lihat Islam di Spanyol tuh. 800 tahun lamanya, tapi itu kan masuknya lewat pedang. Tapi alhamdulillah apa yang terjadi di Indonesia masuk melalui cara-cara yang bijaksana sampai sekarang ini tidak pernah hampa umat Islam di Indonesia seperti di Spanyol sana dulu kan. Ya semoga ini pelajaran berharga buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.